Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin begini ya. Siapa yang paling banyak mengalami kegagalan? Orang yang punya banyak cita-cita dan punya banyak keinginan. Semakin kita mengurangi keinginan, semakin sedikit mengalami kegagalan. Dan orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah punya cita-cita. Sekarang orang yang sekarang kaya, saya yakin mereka dulu tidak bercita-cita ingin jadi kaya kok. Yang sekarang orang pintar, ya, bukan mustahil mereka tidak pernah membayangkan jadi orang pintar kok. Demikian juga orang jatuh sakit, saya yakin dia tidak pernah bercita-cita ingin sakit kok. Silakan aja rajin, saya mau lihat aja kamu kapan kayanya. Kalau memang dapat dipastikan rajin kaya, silakan rajinlah. Kapan kayanya? Di sini kita mestinya kalau sudah seperti itu, ya sudah saja sih. Kita mah hanya tinggal melaksanakan apa yang ditentukan oleh Allah. Kita hanya menjalani apa saja yang disuruh oleh Allah, selesai. Nah, ketika semua apapun yang kita lakukan bukan dari pilihan kita, itu pilihan Allah. Saya kira Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kenapa kamu lakukan ini umpamanya? Akan saya jawab, ya Allah, saya kan sedang menjalani pilihanmu. Ya, karena saya tidak memilih, saya hanya menjalani pilihanmu. Nah, kalau itu pilihan Allah, atas dasar apa Allah menuntut kita? Kenapa Anda memilih perempuan ini menjadi istri Anda? Saya akan katakan, ya Allah, saya tidak pernah milih kok. Saya hanya menerima pilihan Engkau. Toh aku minta juga, aku tidak milih. Silakan kaulah yang memilih. Karena aku yakin pilihanmu pasti yang paling tepat, yang paling baik untuk diriku. Begini, kenapa kita tidak mau menyerahkan pilihan itu kepada Allah? Soalnya Anda yakin Anda lebih pintar dari Allah. Itu persoalannya. Lah ya kan? Lah, saya tidak tahu berlian, tidak mengerti berlian, mana yang bagus, mana yang jelek, namanya sekarat tuh kayak apa, 2 karat saya nggak paham. Sebaiknya saya harus bertanya kepada orang yang mengerti tentang berlian dong. Tolong carikan mana yang paling bagus. Jangan lalu saya memilih sendiri yang kemilau, yang gemerap, yang besar, taunya beling kan akhirnya. Ya, selagi Anda yakin Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Sayang, maka Anda dengan ikhlas, ya Allah silakan Engkau sajalah yang memilihkan mana yang terbaik. Yang bikin sulit siapa? Pak Sana ditanya oleh Allah, kenapa Anda memilih profesi sebagai polisi? Ya Allah, saya sudah melamar kemana-mana, semuanya ditolak. Mau dikerja di DKI ditolak, kerja ditolak. Akhirnya saya berserah diri kepada Engkau, dan Engkau menentukan aku menjadi polisi. Selesai, tidak akan ada tuntutan. Kalau memang itu pilihan Allah, dituntut karena kita memilih persoalannya. Nah, makanya Allah berfirman, dan ini kadang-kadang orang lewat saja, tidak pernah berhenti sebentar merenungi firman Allah ini, ya, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan takaran-takaran tertentu. Innallaha yakhluqu ma yasha wa yaqdir. Allah menciptakan apa saja sesuai dengan kehendaknya dan diukur. Maka nalahumul khiyarah wa yakhtar, dan Allah yang memilih. Maka nalahumul khiyarah, mereka tidak punya hak untuk memilih, Allah yang memilihkan. Anda menjadi laki-laki adalah bukan pilihan Anda, tapi pilihan Allah. Anda lahir di Indramayu bukan pilihan Anda. Anda pernah milih nggak lahir di Indramayu? Jadi pilihan siapa itu? Ya sudah. Sebetulnya
Realitanya seperti itu. Semuanya di pilihan Allah. Lah kenapa sekarang Anda tidak mau menyerahkan Allah yang memilih? Ya lagi-lagi saya katakan karena Anda selama ini meyakini bahwa Anda lebih pandai dari Allah untuk memilih. Ini merupakan renungan yang baru akan kita rasapi, mestinya di tengah malam sendirian. Sulit ketika kita merenungi hal semacam ini di tengah pasar yang hiruk pikuk itu. Dalam keadaan kita sendirian, syukur-syukur Anda sedang menghadapi masalah besar yang semuanya mampet, yang dalam keadaan terancam, kan gitu. Saya kira baru hal itu Anda sadar semacam. Karena ternyata akhirnya tidak bisa memilih. Dari mulai lahir sampai nanti batas waktu kontrak Anda juga Allah yang menentukan. Kapan Anda harus kembali, dengan cara apa, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, di mana, penyakitnya apa tabrak mobil, apa ditembak, apa tenggelam, apa terbakar, apa ketindihan pohon, apa kena kanker. Di sini Anda tidak boleh memilih. Tidak boleh memilih. Harus mengatakan, ya Allah silakan, bagaimana cara saya pulang, Engkau yang menentukan, aku tidak memilih. Dengan kanker silakan, dengan kanker paru-paru silakan, dengan TBC silakan, kencing manis silakan. Dan kita tidak boleh memilih sendiri, masang leher di rel kereta nggak boleh, atau beli begon, atau beli tambang nggak boleh. Kita tidak boleh memilih. Serahkan semuanya Allah yang mengatur. Kita tinggal siap, ya Allah sudah lama kurindukan, kapan panggilan itu datang, itu saja kok.